Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan sebuah edukasi tentang virus corona, dan untuk memenuhi tugas dari ibu dosen saya, Ibu Surotun Ngesti, SPD, MSI, mata kuliah Biologi Dasar 2. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Tusolihah dengan NPM 18206008. Tempat tanggal lahir Brebes 19 Juni 2002. Alamat saya Jadi Barang, Brebes. Prodi Pendidikan IPA semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang biasa disebut SARS. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas bagi manusia. Virus corona juga merupakan jenis virus selubung atau sampul enveloped virus yang dilindungi oleh lapisan yang tersusun dari protein dan minyak yang dikenal sebagai lipid bilayer. Lapisan protein tersebut mirip dengan duri mahkota. Duri-duri tersebut berguna dalam mengikat membran sel inang untuk mengaktifkan enzim furin. Enzim furin banyak ditemukan dalam organ tubuh manusia seperti paru-paru, hati, dan usus kecil. Inilah yang membuat virus mudah menyerang organ-organ tersebut. Virus corona memiliki RNA positif sebagai genomnya, dan biasanya sering disebut RNA virus. Mutasi virus terjadi pada saat replikasi. Virus RNA bermutasi sekitar 1 juta kali lebih cepat ketimbang virus DNA. Berdasarkan hasil penelitian The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dari Amerika Serikat menemukan bahwa gen protein yang membentuk tubuh virus corona penyebab penyakit SARS jauh berbeda dengan virus corona yang diketahui selama ini. Bentuk dan ukuran virus corona. Dikutip dari situs LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bentuk virus corona jika dilihat dari mikroskop menyerupai mahkota seperti namanya. Bahasa Latin dari corona artinya crown. Dalam bahasa Indonesia artinya mahkota. Bentuk mahkota berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Protein S ini mirip anak panah atau paku yang menutupi permukaan virus corona. Protein S inilah yang berperan penting dalam pola infeksi virus corona ke sel pernapasan. Dari mikroskop dapat dilihat virus corona secara umum berbentuk bulat dengan diameter 100 sampai 120 nanometer. Virus corona tidak bisa berbanyak diri, kecuali dengan menginfeksi makhluk hidup sama seperti virus lain. Perkembangbiakan virus corona.
Hasil riset gabungan dari ilmuwan Berlin Institute of Health, Charité Universität Medicine Berlin, dan Thorax Clinic The Heidelberg University Hospital mengungkap virus corona secara khusus menyerang sel-sel progenitor bernama sel secretory transient bronchial di paru-paru. Keberadaan sel ini memicu peradangan luas di saluran pernapasan. Penyebab utamanya, sel transient bronchial mengandung banyak reseptor virus corona SARS-CoV-2. Untuk menginfeksi seseorang, virus corona membutuhkan reseptor ACE2 serta 1-2 kofaktor atau senyawa kimia non-protein supaya duri protein virus dapat menempel pada sel-sel sehat, lantas menimbulkan infeksi. Peneliti menemukan sel transient bronchial di paru-paru memiliki reseptor dan kofaktor tersebut sehingga virus bisa menetap di saluran pernapasan dan bereplikasi. Ketika berada dalam paru-paru, mereka akan berkembang biak dengan cara memecah diri, bereplikasi, dan bermutasi. Cara mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang pertama, mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan. Hindari menyentuh area wajah, hindari berjabat tangan, dan berpelukan. Yang kedua, social distancing. Jaga jarak sosial. Hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak, sebaiknya kalian tidak bepergian. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Vaksinasi. Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin yang juga sering disebut imunisasi mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam mempelajari dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi Anda dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan. Vaksin ditunjukkan untuk melindungi Anda dengan membangun sistem kekebalan tubuh sehingga dapat melawan segala jenis penyakit dari yang ringan hingga sangat serius. Vaksin tersebut mengandung antigen yang telah dinonaktifkan sebelumnya sehingga tidak menimbulkan rasa sakit ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Seberapa pentingnya sih vaksinasi COVID-19? Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan melindungi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang keempat, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Vaksinasi ini sangat berperan penting untuk menjaga kekebalan daya tubuh kita. Maka dari itu, ayo vaksin, jangan takut untuk divaksin ya. Dengan melakukan vaksinasi COVID-19, kita berikhtiar agar terhindar dari virus corona.
Sebelum saya mengakhiri video ini, buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk bergabung di Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Prodi Pendidikan IPA sudah terakreditasi B loh, makanya yuk segera bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Terima kasih yang sudah menonton video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam bicara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.